dari seluruh hal yang saya terangkan sebelumnya nih. Nah, inilah dasar dari pembuatan modul ajar yang sesungguhnya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget ya teman-teman gak ketemu, jadi saya lama gak upload video karena satu dan lain hal. Nah, khusus untuk hari ini saya kembali untuk membahas masih tentang kurikulum merdeka, yaitu tentang penyusunan modul ajar P5. Nah, saya akan membuat sebuah sefruit untuk membahas tuntas tentang modul ajar P5. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengawali diskusi tentang menyusun kalender P5. Nah, apa sih pentingnya teman-teman menyusun kalender P5 sebelum membuat modul ajar P5? Nah, fungsinya itu supaya kita mengetahui nih hari efektif dan pengaturan timeline waktu untuk pertemuan P5. Nah, oke teman-teman, semoga apa yang saya buat ini nanti bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai belajarnya. Nah, untuk pertama saya mulai dengan membahas ini nih, menentukan jadwal P5. Nah, seperti di konten saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang jadwal P5. Nah, saya akan sedikit menyinggung lagi. Jadi untuk P5 sendiri mendapatkan jatah 7 jam pelajaran selama 1 minggu ya teman-teman. Nah, 7 jam pembelajaran selama 1 minggu itu nanti bisa diatur apakah dalam bentuk harian atau mingguan. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika jadwal P5 harian, maka pelaksanaannya itu bisa lebih dari 1 hari atau bisa beberapa hari. Nah, contohnya nih, teman-teman akan menyebar jadwal P5 itu di hari Senin 2 jam pelajaran, hari Selasa juga 2 jam pelajaran, nah kemudian di hari Rabu 3 jam pembelajaran. Nah, pokoknya yang penting kalau di total tuh semuanya ada 7 jam pembelajaran. Nah, itu untuk P5 harian ya teman-teman. Mau teman-teman buat 2 hari, 3 hari, 4 hari, yang penting 7 jam pembelajaran. Nah, kemudian ada P5 mingguan. Nah, ketika teman-teman memilih P5 mingguan, maka pelaksanaannya itu 1 hari penuh dalam 1 minggu. Nah, contohnya nih, kita melaksanakan P5 di hari Senin. Nah, maka di hari Senin itu ada 7 jam pembelajaran full P5 gitu. Nah, ini contohnya nih. Ketika kita memilih jadwal P5 mingguan, nah kita tinggal pilih harinya saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Yang penting semua totalnya ada 7 jam pembelajaran. Nah, oke. Kayaknya kalau di sini teman-teman udah mudeng semuanya ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengajak teman-teman nih, dasar penyusunan P5 itu apa sih? Is number one itu, dasar penyusunan kalender P5 adalah kalender pendidikan. Tentu setiap wilayah itu punya kalender pendidikannya masing-masing, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman itu ada di daerah provinsi mana. Nah, nanti silakan di-download kalender pendidikannya. Fungsinya untuk apa? Penting loh teman-teman, untuk mengetahui kegiatan akademik sekolah, kapan liburnya, kapan tesnya, kapan hari liburnya, dan sebagainya. Nah, oke, tadi ya langkah pertama ya teman-teman, tentuin dulu mau pilih P5 mingguan atau pilih, sorry, maaf ya, saya bukannya di Canva jadi. Nah, tadi ya pertama-tama ya teman-teman pilih P5 mingguan atau P5 harian. Kemudian teman-teman jangan lupa download kalender pendidikannya. Kalau nggak ada linknya, nggak tahu, silakan cek deskripsi box. Nah, kemudian ini nih yang penting teman-teman. Jadi dari setelah kita mengecek kalender pendidikan, nanti kita jadi tahu loh, kita catat. Nah, misal di sini nih yang mau saya bahas. Nah, kebetulan juga di sekolah saya, di kelas saya itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, saya sudah memilih hari P5 itu hari Jumat P5-nya mingguan, jadi full hari Jumat P5 semua. Nah, sekarang kita bisa menentukan ada berapa Jumat efektif. Nah, sedangkan di sekolah saya itu aturannya 5 hari sekolah. Nah, kita akan mengetahui jumlah hari efektif di Jumat efektif itu dari mana? Ya dari sini, dari kalender pendidikan. Nah, setelah saya cek itu ternyata di bulan Juli Jumat efektifnya itu di tanggal 14, 21, dan 28 nih. Kalau teman-teman nggak percaya tuh.
14, 21, 28. Nah, kemudian nanti kita data nih satu-satu nih. Bulan Juli berapa Jumat efektif? Bulan Agustus berapa Jumat efektifnya? Bulan September berapa Jumat efektifnya? Nih, kalau yang saya lingkari ini adalah hari PTS atau hari asesmen sumatif. Nah, ini penting juga dicatat teman-teman. Nah, lanjut ke Oktober. Di Oktober ini ada 3 Jumat efektif. Di November ada 4 hari efektif. Nah, kebetulan ini di tanggal 24 itu adalah pekan-pekan terakhir. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pekan terakhir atau pekan puncak perayaan, teman-teman. Nah, di bulan Desember sudah akhir dari masa pembelajaran. Di tanggal 1 sampai 8 itu ada PAS ya, penilaian asesmen sumatif akhir. Nah, teman-teman, kita sudah tahu nih jumlah hari efektif untuk P5 itu kapan saja. Selanjutnya, nah teman-teman juga boleh nih buat kalender bantu. Nah, sekarang kan ada Canva, jadi gampang banget teman-teman. Biar teman-teman tahu nih, biar buat reminder juga. Nah, ini kalau saya nih udah memberi tanda nih kalau dari 1 sampai 8 itu masih libur semester tahun ajaran sebelumnya nih. Nah, kemudian saya beri lingkari hari-hari Jumat efektif. Nah, begitupun sampai bulan Desember. Nah, teman-teman bisa menambahkan nih keterangan-keterangan seperti pelaksanaan asesmen sumatifnya kapan, kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang paling penting nih dari seluruh hal yang saya terangkan sebelumnya nih. Ini adalah tabel pemetaan aktivitas belajar P5 nih dalam 1 semester. Ini hari-hari tadi yang sudah saya catat itu, ini hari efektif loh selama 1 semester. Nah, kemudian saya buatkan tabel seperti ini untuk lebih memperjelas, untuk lebih memfokuskan di setiap pertemuannya. Nah, inilah dasar dari pembuatan modul ajar yang sesungguhnya nih. Jadi kita nanti tahu nih, oh ternyata jumlah seluruh hari efektif P5 dalam 1 semester itu ada 21 pertemuan, teman-teman. Tuh, nanti siap nggak 21 pertemuan, 21 modul ajar itu akan diisi kegiatan apa saja? Nah, inilah fungsinya. Oke, saya akan bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, kalau di sini nih di pertemuan pertama, mungkin memang cocoknya itu membahas tentang sosialisasi proyek yang mau kita laksanakan dulu ya. Jadi kayak anak-anak tuh dikenalkan, nanti kita dalam 1 semester P5-nya tuh mau bahas tema apa, mau ngapain kegiatannya, karena mungkin kan sebelumnya. Nah, untuk kegiatan di pertemuan 2, saya mengatur waktu untuk pelaksanaan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostis itu untuk mengetahui persepsi awal tentang peserta didik atau kemampuan awal peserta didik mengenai kesiapan mereka melaksanakan proyek yang akan kita lakukan, teman-teman. Jadi pengetahuan awal apa yang mereka miliki. Nah, nanti tujuannya itu untuk mengetahui kesiapan anak. Nah, kemudian di sini saya nggak mungkin menerangkan satu-satu ya teman-teman, karena nanti saya akan membahasnya di konten yang selanjutnya, yaitu tentang modul P5. Nah, mungkin di sini saya bisa terangkan kalau dengan membuat tabel seperti ini tuh kita jadi tahu loh, lebih paham. Oh, asesmen formatifnya nanti kapan? Oh, di pertemuan ke-7 tanggal 25 Agustus kayak gitu. Nah, terus nanti kita bisa ini juga nih mencatat, oh asesmen sumatif tengah semester 1-nya kapan, kayak gitu. Nah, misal nanti mau melaksanakan drama atau mau melaksanakan pementasan apa, nah kita nanti bisa menyusun di pertemuan keberapa akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian di sini mungkin sampai di terakhir ada pelaksanaan asesmen sumatif semester 1. Jadi akhir dari pembelajaran tahun ajaran 2023-2024 ini untuk semester 1. Nah, di sini ini ada puncak perayaannya pertemuan ke-19 tanggal 24 November. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus membuat kalender P5 supaya kita tahu nih jumlah hari efektif dan kapan PTS, kapan PAS. Nah, memudahkan kita itu untuk mengonsep kegiatan belajar setiap pertemuannya. Nah, bagaimana teman-teman, apakah paham?
paham? Kalau paham, nah insya Allah kita lanjut besok ya. Kita akan bahas tentang modul ajar P5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.